Masih di Sapa Indonesia Malam bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno dan anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Kita lihat dulu bagaimana kondisi terkini saat ini di area gedung DPR RI dan juga di kawasan Jalan Asia Afrika. Tadi sebelum jeda kami menginformasikan jalan ini sebenarnya sempat dibuka. Ya sekitar 15 menit lalu lah. Sempat dibuka dari Jalan Asia Afrika menuju Sudirman maupun sebaliknya karena tadi massa sudah membubarkan diri, sempat ada bakar barang dan juga fasilitas umum di daerah Asia Afrika, tapi sudah sempat dibubarkan dengan kendaraan pengurai massa. Tapi sekitar 5 menit lalu sempat terjadi ricuh kembali. Nah, sekarang kita pantau bagaimana kondisinya. Tampaknya sudah bisa dibuka jalurnya di satu sisi, baru satu sisi saja dari Asia Afrika menuju ke kawasan Sudirman. Di dekat kawasan Senayan ini sudah mulai dibuka, tapi sebaliknya dari Sudirman menuju ke Asia Afrika dan juga ke arah Patal Senayan ini ditutup kembali. Ini adalah gambar terbaru yang diambil oleh jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juga Bondan Wicaksono. Kalau ini gambar tadi sebelumnya, pada saat polisi mengurai massa dari Jalan Asia Afrika menuju Sudirman, yang sebelumnya tadi kita lihat sebelum dibuka kembali. Kita bahas lagi. Ini kan sebenarnya tadi sudah dibahas juga Bung Doli, bahkan sudah meminta maaf atas nama kawan-kawan di DPR yang dianggap pernyataannya kontraproduktif. Sekarang kan Bung Doli yang harus diantisipasi pasca ini. Satu, apa yang harus dilakukan secara segera agar ketidaksukaan publik ini bisa mereda setidaknya. Bung Doli, apa sebenarnya sih yang bisa dilakukan dari DPR secara lembaga ataupun juga anggota DPR yang dianggap kontraproduktif? Karena kan kalau kita lihat juga di media sosial, kritikan itu bahkan langsung dilancarkan ke media sosial masing-masing anggota DPR tersebut. Ya, pertama tentu kita teman-teman terutama yang selama ini ya diceritakan ya harus menahan diri menurut saya, ya tidak juga kemudian tetap reaktif menanggapi komentar-komentar yang mungkin banyak sekali yang negatif. Ya terus terang saja sekarang DPR ini termasuk saya komentar masalah apa aja, soal pilkada, soal pemilu, segala macam itu udah ya anggap ya tetap aja mendapat respon yang negatif gitu loh. Tapi ya sudahlah, mungkin itu konsekuensi kita ya sebagai wakil rakyat yang memang ekspektasi masyarakat, publik mungkin juga kepada kami juga tinggi. Begitu tidak sampai mereka marah, kecewa, sikapnya macam-macam, ya sudahlah kita dengan ikhlas gitu. Itu konsekuensi sebagai wakilnya mereka, wakilnya rakyat gitu. Jadi mending kita cooling down ya, tidak usah melanjutkan komentar reaksi yang kita anggap negatif terhadap kita itu satu. Nah yang kedua, alhamdulillah kemarin pimpinan DPR kan sudah menjelaskan, Pak Dasko menjelaskan bahwa salah satu yang utama dipersoalkan oleh rakyat itu kan soal tunjangan rumah. Nah sudah dijelaskan bahwa itu coba sampai Oktober, ya mudah-mudahan itu juga bisa membuat keredaan situasi itu. Yeah. Nah yang ketiga ya kita tetap fokus bekerja, jangan meninggalkan tanggung jawab petugas yang lain ya, yang selama ini sudah kita jalankan dan fokus dalam peningkatan kinerja untuk kepentingan rakyat dan bangsa negara kita. Ya, kalau misalnya tadi seperti yang disampaikan Bung Doli ya, sebenarnya sudah disampaikan apa yang harus dilakukan DPR. Tapi kan Mas Adi juga melihat untuk mengendalikan kemarahan publik dari manapun itu kanalnya tidak mudah. Nah, sekarang siapa yang bisa bergerak untuk meredam ini? Kalau DPR, Wakil Ketua DPR sudah kasih statement soal tunjangan, tapi di sisi lain juga masih ada ketidakpuasan dengan berbagai tuntutan, itu apa yang harus dilakukan agar ini tidak jadi menunggangi unjuk rasa untuk kepentingan lainnya? Yang itu yang harus dibatasi.
Ya saya kira memang secara prinsip pertama memang kawan-kawan politisi Senayan sebaiknya tidak perlu reaktif ya. Suara-suara publik di medsos itu kan berisik dan bahkan sangat kasar statement-statementnya. Dan tidak perlu statement-statement kasar itu kan adalah politisi itu mengamplifikasi di medsosnya. Oh ini nih netizen yang ngomong ngata-ngatain dengan bahasa yang kasar. Saya kira tidak perlu, dan bahkan kalau bisa sih kalau ada suara-suara lantang kayak gitu, tutup mata, tutup kuping, dan nggak perlu direspon sebenarnya. Anggap aja ingin angin lalu. Yang kecuali penting, kritik yang benar ya. betul, kecuali kritik. yang penting apa yang disampaikan secara substansi itu didiskusikan. Nah yang kedua, kalau kita jujur ya sulit untuk mendeteksi siapa yang sebenarnya melakukan aksi demonstrasi. Seperti yang hari ini masih belum bubar. Kalau dengan buruh enak. Kan ada misalnya asosiasi-asosiasi buruh, ada kelompok-kelompok buruh. Kalau yang melakukan protes itu adalah BEM mahasiswa, BEM Nusantara, BEM SI, BEM Jabotabek, BEM Jakarta, enak penetrasinya. Ada sesuatu yang bisa diajak diskusi dan bisa diajak dialog. Tapi kalau demo seperti hari ini terserak, nggak jelas ini nama kelompoknya, tak jelas itu siapa aktor kuncinya, tentu langkah-langkah persuasi semacam ini yang saya kira agak sulit untuk bisa dideteksi. Karena kemarahan-kemarahan yang semacam ini tentu tidak terukur. Oleh karena itu bagi saya memang tugas dari pihak keamanan sebenarnya untuk mendeteksi sebenarnya aktor ataupun siapa yang sebenarnya mendesain protes ini memang sebisa mungkin ajak dialog. Bukankah DPR itu sudah menyambut dengan tangan terbuka? DPR menyatakan bahwa soal tunjangan rumah dinas 50 juta sampai Oktober aja. Sementara setelah November dan seterusnya sudah tak ada lagi. Itu sudah didengarkan aspirasinya. Jadi hal-hal yang sifatnya kontraproduktif, menimbulkan gejolak, seperti merusak fasilitas publik, tidak terulang di kemudian hari jikapun ada protes. Oleh karena itu pentingnya melakukan langkah-langkah persuasi kepada kelompok-kelompok yang terus melakukan protes itu menjadi penting. Bagaimana caranya? Mendeteksi. Tanya kepada mereka siapa yang kemudian menjadi aktor yang mendesain aktivitas itu, baru kemudian dicarikan solusinya. Apa langkah-langkah yang paling mungkin bisa didudukkan bersama untuk menghindari hal-hal yang sifatnya kegaduhan dan kontraproduktif. Kan sederhana itu saja sebenarnya, Friska. Oke, kalau Bang Doli juga apakah melihat hal yang sama, Bung Doli? Jadi ada yang menyampaikan ketidakpuasan, memang menyampaikan kritik kepada DPR, tapi ada aktor lain yang dianggap tanda kutip menunggangi momentum ini. Ya tentu kita tidak berharap seperti itu ya. Aspirasi yang disampaikan itu harusnya murni ya, kritik terhadap kita terima. Tapi kalau kemudian sudah masuk ke wilayah yang lebih luas, wilayah politik, ada menunggangi dan segala macam, ya saya kira ya itu juga harus kita perangi sama-sama. Karena itu sudah out of context kan gitu loh. Apalagi DPR kan sebetulnya ya kami misalnya kan menerima saja kritik, masukan itu gitu, dan sudah ada yang dikoreksi juga. Nah tapi kalau kemudian ada motif lain, ya kita pun juga harus sama-sama, ya masyarakat harus juga sama-sama memahami dan memerangi itu. Ya nggak boleh, rakyat itu kan menyampaikan aspirasinya ya boleh dimanipulasi juga. Penyampaian aspirasi sebaiknya tidak sampai mengganggu fasilitas umum. Pertama-tama tentu sekali lagi kami atas nama pemerintah menghormati segala bentuk penyampaian aspirasi. Ya, dalam hal ini kemarin tanggal 25 dan tanggal 28 ya, hari ini menyampaikan aspirasi, tentu kita menghormati. Kalaupun melalui cara penyampaian aspirasi demo itu juga tidak masalah. Yang penting semangatnya kami semua berharap untuk kemudian tidak menimbulkan mengganggu fasilitas-fasilitas umum itu aja. Jadi kalau dalam kondisi sekarang artinya Mas Adi harus bisa dibedakan ya, mana yang memang menyampaikan kritik, mana yang tadi memanfaatkan situasi. Ya kalau kita mau jujur sebenarnya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan aktivis buruh misalnya dari pagi dan siang membubarkan diri itu jelas. Apa tuntutan-tuntutan yang mereka sampaikan secara terbuka di depan DPR ya, dan di berbagai tempat di provinsi. Mereka meminta misalnya supaya outsourcing dihilangkan, supaya mereka itu tidak ada lagi upah-upah yang rendah terhadap buruh, jelas.
dan mereka membubarkan diri. Yang agak rumit mendeteksi adalah ketika begitu banyak kelompok-kelompok yang kemudian dia juga melakukan protes dan demonstrasi, nama organisasinya tidak jelas, dan siapa yang kemudian dianggap bertanggung jawab terkait dengan protes yang hingga hari ini masih sedang diupayakan untuk dilakukan pembubaran. Makanya penting langkah-langkah persuasi itu dalam aktivis dan demonstrasi, itu dalam konteks karena ada sesuatu yang bisa dinegosiasikan sebenarnya, Friska. Kita sebagai aktivis dulu memang sering dorong-dorongan dengan para aparat. Kalau memang melewati batas jam 6 sore itu kan tidak boleh. Apa yang bisa dinegosiasikan? Kita dipersilakan bubar dengan tertib dan besok turun lagi. Kalau aspirasinya tidak didengarkan, turun lagi. Kalau tidak didengarkan, turun lagi sehingga aspirasi itu didengarkan. Itulah yang saya sebutkan bahwa tidak ada yang disebut dengan instan kun fayakun. Hari ini protes, hari ini menyampaikan aspirasi, kemudian akan didengarkan, itu sulit. Itu sangat sulit. Ini adalah protes yang cukup luar biasa. Tapi pada saat yang samaan bagi saya siapapun pengambil kebijakan publik di negara kita, jangan sampai publik itu nunggu marah. Jangan sampai misalnya publik itu harus bakar-bakaran. Kalau memang ada hal-hal yang penting, esensial, dan penting untuk didengarkan, saya kira memang sangat layak untuk didengarkan. Misalnya ketika ada keinginan tanggal 25 Agustus yang lalu, supaya rancangan undang-undang terkait dengan perampasan aset itu disahkan, itu kan mudah saja. Apa sih yang membuat undang-undang ini tidak kunjung disahkan? Bukankah hari ini parlemen solid bekerja sama dengan pemerintah? Apa yang kemudian membuat undang-undang ini tidak segera disahkan? Bagi saya kan simpel saja sebenarnya untuk merespon hal-hal yang sifatnya untuk mengantisipasi yang kita sebut dengan tindakan anarkis. Ini masuk kategori anarkis sebenarnya. Karena mengganggu ketertiban umum. Tidak boleh membakar-bakar di jalanan, mengganggu ketertiban umum, orang tidak boleh lewat. Sementara orang kan juga punya kesibukan masing-masing, bukan hanya soal mereka yang punya kepentingan untuk menyampaikan aspirasi. Oke, terakhir ke Bung Doli, ketertiban umum harus dijaga, tapi di sisi lain tadi untuk menjawab juga tuntutan dari publik, apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat, misalnya soal legislasi, soal tunjangan dan lain. Tunjangan tadi sudah jawab ya, tapi untuk legislasi misalnya untuk produktif beberapa hal termasuk perampasan aset, apa yang bisa dijawab oleh DPR? Singkat saja. Tentu kan kita kembali bekerja seperti bagaimana biasanya, urusan legislasi terus dijalankan. Mana yang sudah masuk dalam prioritas kita jalankan. Nah, termasuk undang-undang yang tadi disampaikan itu kan kemarin sudah dijawab juga ya, bahwa DPR bersama pemerintah kan mulai membahas soal undang-undang pemberantasan aset itu setelah undang-undang KUHP selesai. Nah, sekarang undang-undang KUHP-nya kan sudah berjalan ya, dan itu secara terbuka disampaikan. Sekarang kan mengakses DPR itu kan nggak susah. TV parlemen ada, YouTube ada, media yang lain ada. Setiap hari juga bisa dimonitor itu pekerjaan-pekerjaan di DPR. Jadi undang-undang KUHP itu sekarang sedang dikerjakan oleh teman-teman Komisi 3. Ya kita tunggu supaya nanti linear dengan undang-undang perampasan aset. Baik, terima kasih Bung Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR RI, fraksi Golkar. Terima kasih juga Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah membahas ini di Sapa Indonesia Malam. Kita berharap juga kondisi segera kondusif setelah unjuk rasa yang berlangsung di gedung DPR RI. Aspirasi silakan disampaikan, catatannya dengan tertib. Kami akan kembali dengan informasi lainnya masih di Sapa Indonesia Malam usai jeda.